Babak belur Noel disikat anak muda yang cerdas ini. Saya menganggap mereka-mereka ini seperti orang gila di pinggir jalan yang ngoceh-ngoceh, kemudian nimpuk-nimpuk. Kita nggak mau melawan, tapi geli aja ngeliatnya. Sebentar, dianggap gitu. Ketakutan orang gila di pinggir jalan yang ngoceh-ngoceh. Ini boleh? Ini gini, Bang Anggi. Jadi Bang Noel, pahami dulu. Aku setuju bahwa ini benar adalah sistem. Aku setuju itu. Itu yang aku mau. Kau bicara tentang sistem, kita suka. Oke, sekarang begini. Apakah kurang ketika kita ngobrol tentang sistem? Negara kita ini kan negara hukum. Ya. Dasar bernegara kita adalah hukum. Tetapi yang terjadi akhir-akhir ini, kekuasaan ini akhirnya mengubah keputusan-keputusan hukum. Kekuasaan yang mana dulu? Kekuasaan pemerintahan ini. Yang mana? Kau jangan salah menerjemahkan itu, Dinda. Itu tidak baik. Adanya keputusan hukum yang mengubah, menggolkan bagaimana salah satu cawapres masuk sebagai salah satu kandidat. Bukankah itu perubahan hukum? Ini yang saya maksudkan sebagai dasar untuk memframing bahwa gini. Bentar Bang Noel. Ini yang saya maksudkan bukan sebagai ketakutan, justru ini kekhawatiran kita, kemunduran demokrasi bagi kita generasi muda. Kira-kira seperti itu. Jangan sampai persepsi kita ke depan ini kan digaungkan di kubunya Bang Noel bahwa sebentar bagaimana kemudian anak-anak muda diberikan ruang, tapi ternyata itu anak muda dengan privilege tertentu dan itu berdasar daripada keputusan MK yang jelas-jelas dari hasil keputusan MK kemarin ini adalah keputusan yang secara tidak langsung melanggar kode etik. Oke. Tapi kan sebentar, saya ingin bilang itu. Tapi kan nggak bisa disalahin kalau seseorang punya privilege ya kan bukan salahnya dia juga pada akhirnya. Setuju Mbak Anggi. Cuma pertanyaannya, dari 100 juta anak muda Indonesia, ada berapa sih kita yang punya privilege? Lalu kapan kesempatan itu diberikan kepada orang-orang yang ada di ujung timur dengan prestasi yang baik, dengan rekam jejak yang kompeten, hanya sebatas memasukkan bahwa pernah punya pengalaman sebagai kepala daerah, itu tidak lantas menjadi evaluasi yang cukup. Menurut Anda nggak kompeten, nggak berprestasi? Bukan nggak kompeten, bukan nggak berprestasi, tapi ada banyak ruang anak muda yang lain dengan kompetensi yang mumpuni, tapi sayang sekali dibatasi oleh keputusan MK yang barusan diputuskan itu. Kalau sadar tidak, pembatasan umur 40 tahun itu bentuk perilaku korup yang dilakukan oleh polisi tua. Kenapa kalian tidak berani kritik itu? Bang Noel, kau kritik itu baru kau objektif. Gini, saya boleh tidak suka dengan keputusan itu, tapi Gibran adalah harapan hari ini. Sebentar, Anda tidak suka dengan keputusan itu? Saya juga nggak suka, tapi ini adalah sebuah harapan. Anak muda yang punya keberanian, berani tampil dalam posisi untuk ikut dalam kontestasi politik, mengambil posisi eksekutif di tingkat nasional. Tetapi ini jadi gini Bang Noel, ini saya boleh tambah dulu. Kontestasi ini tidak objektif. Tidak objektif di mana? Tidak objektif. Karena apa? Kita melihat yang mendapatkan manfaat terbesar dari keputusan yang dilakukan oleh majelis di Mahkamah Konstitusi itu adalah Gibran itu, di mana kita melihat secara sistem. Makanya kan saya katakan bahwa yang bobrok ini yang terjadi saat ini adalah soal sistemnya yang mulai mengarah kepada orde baru, lalu kemudian perilaku juga. Ya, ini kan perilaku. Jadi dua. Nah, itulah yang kita lakukan. Kita melawan itu dengan cara ada yang mengajukan judicial review kembali terhadap putusan yang sudah ada, karena ini tidak fair. Permainan kita sekarang ini sedang tidak fair. Karena apa? Ada pengambil keputusan terbesar, yaitu Pak Jokowi yang menjadi patron politik daripada capres ini. Gitu loh. Ini yang tidak fair. Seharusnya yang korup. Kalau kita mau akhirnya berpikir status quo. Kalau kita mau bertanding secara fair, Pak Prabowo ini, Pak Jokowi ini mundur dulu dia dari gelanggang. Bung Noel, Bung Winto sebentar. Bung Noel, Bung Winto sebentar. Ini penonton di rumah. Benar-benar seru, debat berapi-api.